sehat-sehat ya. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong disiapkan. Oke, kita semuanya berdoa dalam hati ya adik-adik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Adik-adik, Ibu mau memeriksa kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baik ya, hari ini semuanya hadir ya. Adik-adik semuanya semangat untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Oke, baik ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Adik-adik, di sini Ibu mengharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi pembelajaran akuntansi sebagai sistem informasi dan adik-adik mampu menganalisis akuntansi sebagai informasi, serta adik-adik juga mampu menyimpulkan akuntansi sebagai sistem informasi, dan adik-adik mampu menyajikan atau mempresentasikan hasil pembelajaran adik-adik tentang akuntansi sebagai informasi. Adik-adik, tolong dibuka bukunya pada halaman yang kedua. Ya, di situ mengenai sejarah akuntansi ya. Ibu minta salah satu dari adik-adik tolong dibacakan. Oke, pada tahun 1945 orang ahli bernama Lucas Paciolo ya. Di situ dia membuat sebuah judul Tractatus de Computis et Scriptorio. Ya, dalam buku itu adik-adik dia membahas tentang cara-cara pembukuan berpasangan. Oke. Adik-adik, buku tersebut juga berkembang di Eropa dan beberapa negara lainnya. Contohnya seperti di Belanda. Adik-adik, di Belanda itu mereka menyebut akuntansi itu sebagai sistem kontinuitas. Lalu bukan cuma di Belanda saja, tapi di Inggris dan Amerika Serikat mereka menyebut akuntansi itu sebagai sistem Anglo-Saxon. Pada tahun 1642, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia, dan pada tahun 1907 mulai diperkenalkan dengan yang namanya sistem pemeriksaan. Dan pada tahun 1952 pendidikan akuntansi mulai dirintis oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi. Dan pada tahun 1954 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 yang mengatur tentang gelar akuntan. Pada tahun 1957 berdirinya Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa disebut dengan IAI, mempelajari tentang pengertian dan manfaat akuntansi. Mungkin dari adik-adik ada yang sudah tahu mengenai pengertian dan manfaat akuntansi. Oke, baik. Adik lihat di buku halaman yang ketiga. Oke. Di situ pengertian akuntansi menurut American Institute of Security Public Accounting atau yang bisa disebut dengan AICPA. Oke. AICPA itu mengatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Oke. Dan juga menurut American Accounting Association atau yang biasa disebut dengan AAA, di
itu mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas sebagai pemakai informasi akuntansi. Oke. Baik, adik-adik, di situ ada manfaat mengenai akuntansi. Ibu minta salah satu dari adik-adik tolong dibacakan. Oke ya, di situ manfaat akuntansi itu terdapat 3 ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi ekonomi atau informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai dapat mengambil keputusan dengan tepat. Oke, yang kedua adalah untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Oke. Kita akan masuk ke pemakai dan kegunaan informasi akuntansi. Pemakai informasi itu terdapat dua pemakai ya. Yang pertama itu ada pemakai internal dan pemakai eksternal. Oke. Ada yang bisa mencontohkan di dalam pemakai internal itu terdapat siapa saja. Dalam pemakai internal itu ada yang namanya direktur ya, direktur atau pemimpin perusahaan. Tugas dari direktur atau pemimpin perusahaan ini untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan untuk mengambil kebijakan perusahaan. Oke. Dan untuk pemakai eksternal sendiri terdapat beberapa anggota. Ada yang bisa sebutkan? Pemakai eksternal ini terdapat beberapa anggota ya, yang di dalamnya yang pertama itu ada pemilik perusahaannya. Dalam pemakai eksternal itu terdapat beberapa anggota ya. Yang pertama itu ada pemilik perusahaan. Jadi adik-adik, dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya seseorang ya yang membangun perusahaan tersebut, yang dimana orang itu dikatakan sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, pemilik perusahaan itu tugasnya itu sebagai untuk mengetahui prospek penanaman modal di masa yang akan datang dan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Oke. Dan yang kedua itu ada investor, adik-adik. Dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya investor. Nah, tugas dari investor tersebut adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat risiko dari uang yang ditanamkan di dalam perusahaan tersebut. Oke, dan yang ketiga adalah kreditur ya. Dalam perusahaan itu krediturnya itu tugasnya sebagai mengambil keputusan diberi atau ditolaknya pinjaman yang diajukan oleh suatu perusahaan. Contohnya itu ada 2 perusahaan. Jadi contohnya perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan B ini pergi ke perusahaan A untuk mengajukan sebuah pinjaman ya kepada perusahaan A tersebut. Nah, di mana tugas dari kreditur itu dia mengambil keputusan apakah pinjaman dari perusahaan B ini bisa diterima atau ditolak oleh perusahaan A atau tidak. Ya, seperti yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan itu tugasnya untuk mengetahui posisi keuangan dan kemajuan perusahaan atau kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Terkait dengan materi kita hari ini adik-adik, kita dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyediakan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan.
Dan adik-adik, manfaat dari akuntansi itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi ekonomi atau informasi keuangan perusahaan yang akurat, sehingga pemakai dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah adik-adik, dalam akuntansi juga terdapat dua pemakai ya, dan dua pemakai itu ada pemakai internal dan eksternal ya. Dan internal itu di dalamnya ada direktur atau pemimpinnya, dan pihak eksternal itu terdapat pemilik perusahaan, ada direktur, ada kreditur, ada karyawan, masyarakat, dan juga ada pemerintah. Nah adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu minta kepada adik-adik ya, tolong dipelajari lagi ya mengenai sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, dan kegunaan informasi akuntansi ya. Adik-adik bisa cari di perpustakaan mungkin, atau mungkin adik-adik yang mempunyai buku mengenai akuntansi, tolong dipelajari ya. Dan adik-adik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi dan prinsip dasar akuntansi. Jadi ibu minta adik-adik tolong ya dipelajari, karena minggu depan ibu akan menanyakan kepada adik-adik, dan juga ibu akan memberikan tugas ya, tugas yang ibu akan berikan nanti di minggu depan. Adik-adik, ibu juga mau adik-adik mempelajari tentang akuntansi ini, karena akuntansi ini sangat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya nanti. Nanti setelah adik-adik tamat dari sini, mungkin ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kan bisa tuh lulus dari perguruan tinggi, adik-adik melamar kerja di perusahaan-perusahaan. Akuntansi ini akan sangat berguna bagi adik-adik. Akuntansi ini akan membantu adik-adik dalam pekerjaan adik-adik di perusahaan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ibu meminta adik-adik salah satunya memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.